langsung menuju ke Mapolda Metro Jaya. Ada konferensi pers, kita coba lihat bersama. Yang benar tanggal 24 itu, yang bersangkutan itu berempat ya, itu makan itu. Di rumah makan Padang dekat di kampus maritim di Pulau Mas. Dia makan di sana. Ya. Saat makan itu kemudian menuju ke rumah makan sambil melihat pagar atau rumah atau kamar pintu yang terbuka ini. Jadi sampai dia jalan-jalan tidak menemukan, akhirnya makan ya. Setelah itu memang yang memunculkan pertama untuk merampok adalah si Ramlan Putar-Putar itu. Kemudian setelah tidak menemukan target yang dicari, ada rumah yang pagarnya terbuka, ya, dia kembali. Dia kembali itu. Kemudian tanggal 26 Desember itu, dia keliling lagi itu. Keliling lagi ke Pulau Mas. Ya kebetulan sekitar jam-jam 10 ya. Keliling di sana, dia melihat ada orang keluar rumah itu ya. Orang keluar rumah itu. Nah, orang keluar rumah, kemudian dia berhenti ya. Dan dia mengecek. Kebetulan yang pas orang keluar rumah itu di rumah korban ini. Dicek pintu pagarnya tidak dikunci, kemudian pintu garasi tidak terkunci itu. Ini yang pertama masuk yang ditugaskan adalah si tersangka Ispan yang masih DPO sampai sekarang ya, Ispan ini. Jadi dia ngecek pagar nggak terkunci, dia kemudian masuk itu. Kemudian disusul oleh dua orang lagi, si Ramlan dengan si Erwin ini. Sedangkan Alvin Sinaga ada di mobil itu. Nah, setelah masuk itu terjadi kegiatan di dalam, dan kemudian yang DPO ini Pak si tersangka Usman ini naik ke lantai 2 ya. Sebelumnya sudah menyampaikan menanyakan di mana kamar bapak itu. Dia naik ke atas ke lantai 2 dan membongkar almari di sana ya, almari itu. Dan kemudian dia kembali setelah semuanya selesai ya, setelah selesai kegiatan di rumah itu kembali. Jadi setelah 19 jam ya dengan kejadian itu, setelah kita olah TKP, kita berhasil menangkap 2 orang di daerah Bekasi. Kemudian malamnya lagi kita menangkap tambah 1 lagi, jadi 3 tersangka yang sudah kita amankan di situ. Kemudian kita berupaya ya untuk mengungkap lagi tersangka yang 1 yang sampai sekarang masih buron, dan kemarin kita sudah menerbitkan daftar pencarian orang ya, itu situ. Mungkin sudah kita masukkan ke medsos maupun ke jajaran kita kirim ini ya. Ya kita sudah ya itu. Ya ini ya. Ini ada nomor juga yang bisa dihubungi dengan harapan bahwa semua masyarakat ya, yang melihat DPO ini, orang ini, untuk segera menghubungi ke pihak kepolisian. Oke udah. Pak, info terakhir ada di mana Pak? Ada info nggak Pak? Berada di Islam yang terakhir Pak? Udah belum nih? Udah Pak. Oke ya. Kemudian tadi malam ya, anggota ada ke satu rumah ya di daerah Tapos Depok ya, daerah Tapos Depok, dari tim dari kita. Di sana kita menuju ke rumah Bapak Ginon ya, itu adalah tukang jual daun pisang di pasar Cipinang. Yang bersangkutan itu dititipi oleh seseorang ya,
dititipi oleh Erwin ini ya, sebuah karung gitu. Sebuah karung gitu. Kemudian si Erwin ini menyampaikan ke penjual daun ini, Pak Kinon. Pak Kinon, 2 hari kalau saya tidak datang, tolong dikasihkan teman saya gitu. Nanti mau diambil teman saya misalnya itu. Ternyata yang bersangkutan tidak datang si Erwin ini itu, karena sudah keburu kita tangkap. Itu. Makanya kemarin barang tersebut diambil oleh temannya tersangka Erwin ini, karung itu, ya, itu. Kemudian terus tadi pagi ya, tadi pagi sekitar jam 5.45 itu, 5.45 temannya Erwin tadi ya, tersangka ini menyerahkan atau memberikan barang yang tadi karung itu kepada kakaknya Pak Kinon ini. Kakaknya Pak Kinon ini seorang perempuan ya, itu. Kemudian kita ambil karung itu, ternyata isinya karung itu ada senpi ya, ada senpi 2 biji itu. Ya, senpi ini sedang kita teliti apakah ini senpi organik ya, atau softgun atau senpi apa, ini sedang kita dalami. Senpi ini sudah kita amankan. Kemudian 2 orang tadi yang Pak Kinon dengan kakaknya juga sedang kita lakukan pemeriksaan di Polres Jakarta Timur ya, itu. Selain itu juga kita juga masih tetap kita mencari ya, kita masih mencari keberadaan DPO ini ya, itu. Kita semua unit di jajaran semuanya mendeteksi ya, kita sebarkan sampai ke pabrik Kaptimas untuk mendeteksi keberadaan yang bersangkutan ini. Itu perkembangan sementara itu ya untuk kasus Pulau Mas itu. Belum ada info terakhir Pak, keberadaan Irfan di daerah mana Pak? Belum ya, masih kita lidik itu ya. Terus adiknya si Ramlan itu gimana Pak? Kan menyembunyikan Ramlan itu pas hari setelah kejadian Pak. Seharusnya sekarang gimana? Itu masih kita kirim ke Polres Jakarta Timur, masih didalami lagi, nanti saya informasikan lebih lanjut ya. Pak, berkaitan dengan Bukan ya temannya. Nanti kita cari siapa temannya itu ya. Pak, berkaitan dengan kasus Ramlan tahun lalu itu memang belum disidangkan ya Pak, boleh dijelaskan Pak? Jadi gini, memang Ramlan ini ya, ini TKP-nya banyak. Selain di Jakarta juga ada di Jawa Barat ya, Jawa Barat. Ada beberapa di Jawa Barat. Kemudian ada juga di daerah Jakarta di sini. Mungkin teman-teman kan menanyakan berkaitan yang ada di Depok itu ya, itu. Ya memang kan ada 3 tersangka waktu yang di Depok itu ya, 3 tersangka yang dilakukan penangkapan berkaitan kasus dengan Ramlan. Setelah dilakukan penyidikan toh, di 3 tersangka ini displit berkasnya gitu. Karena si Ramlan ini sakit ya, kemudian kita periksakan ke rumah sakit Kramat Jati ya, Kramat Jati. Kemudian kita rujuk ke RSCM. Setelah itu karena dia dirawat itu kita bantarkan, kalau dirawat itu ya, kita bantarkan. Setelah dibantarkan, kemudian tersangka Ramlan ini ditangguhkan penahanannya. Tapi dengan syarat wajib lapor ya, wajib lapor. Tentunya karena kasus DP21 ya, kasus ini, kemudian di kasus karena tersangkanya yang 2 ini ada, kita kirim dulu ke kejaksaan. Nah nanti karena si Ramlan ini tidak
kunjung juga, akhirnya kita terbitkan DPO. Gitu. Kita cari. Rencananya kalau ketangkap akan kita kirim juga ke kejaksaan. Ya. Tapi ternyata dia melakukan kegiatan lain dan setelah kita tangkap dan sekarang meninggal dunia. Gitu. Sakit apa Pak waktu itu Pak? Sakit ginjal itu ya, sesuai dengan keterangan dari sakit ginjal ya. Gitu ya. Oke, udah ya.